Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi pelepasan dan purna siswa SDQ Anwarul Mukhlasin Angkatan 11 tahun ajaran 2024-2025 dengan jumlah peserta 37 siswa, 23 laki-laki dan 14 perempuan. Kepada Ibu Nyai dan Ustadzah Nuraini Fauzia, kami mohon untuk naik ke atas panggung. Ananda Gustaf Muammar Kadafi, putra Bapak Agus Rioyo Santoso. Ananda Lanang Winulang, putra Bapak Abdul Ghafur. Ananda Tafazul Ahnaf Purnomo, putra Bapak Sugeng Langgeng Purnomo. Ananda Muhammad Akil Nuruzzaman, putra Bapak Miftahul Anwari. Ananda Amir Fahad Abdullah, putra Bapak Ahmad Abdul Hamid. Ananda Muhammad Umar Mustafa, putra Bapak Bahrun Mustafa. Ananda Muhammad Saad Nurun Nazmi, putra Bapak Dian Wibawanto. Ananda Muhammad Asfia Mubarok, putra Bapak Arif Maghfuri. Ananda Ardiman Wicaksana, putra Bapak Iwan Sarwono. Ananda Ardiansyah Raihan Fauzidan, putra Bapak Debi Sudarmawan.
Ananda Muhammad Sadat Khalilur Rahman, putra Bapak Eko Yuli Prasojo. Ananda Fudoil Ahmad Rone, putra Bapak Jasmudin Rone. Ananda Pramudya Krisna Dewa, putra Bapak Zainal Arifin. Ananda Irbah Nur Fadil, putra Bapak Kasman. Ananda Dava Rizky Saputra, putra Bapak Sofyan Arofik almarhum. Ananda Ahmad Yusuf Budi Pranowo, putra Bapak Solihin. Ananda Muhammad Danis Haikal, putra Bapak Saiful Huda. Ananda Yudisia Arya Sinarta, putra Bapak Tri Arianto. Ananda Bilal Eka Ferdian Saputra, putra Bapak Suranto. Ananda Nawaf Abdurrauf, putra Bapak Agil. Ananda Muhammad Rizkullah Izzatul Ibad, putra Bapak Fathur Rahman. Ananda Amik Fakih Lutfi Ansori, putra Bapak Harun Setiantoro. Ananda Muhammad Tahsin Ridho, putra Bapak Nurul Misbah. Ananda Akila Mailatul Zakia, putri Bapak Jumanto. Ananda Fitria Erlita Putri, putri Bapak Muhammad Ali. Ananda Haritha Afro Hardianti, putri Bapak Aris Munawar. Ananda Aisyah Ainuz Zakia, putri Bapak Tarmidi. Ananda Fairin Kirani Marvelisa, putri Bapak Subiantoro. Ananda Aila Wisnuwardani, putri Bapak Ahyamin almarhum. Ananda Khadijah Al-Mukarramah, putri Bapak Imam Athaillah.
Ananda Aisyah Salsabila, putri Bapak Abdus Sobur. Ananda Bilgis Afifah Rone, putri Bapak Jasmudin Rone. Ananda Kiana Fisa Kansa Ilhami, putri Bapak Agus Ilhami. Ananda Kamelia Ramadhani, putri Bapak Damsiri. Ananda Khadijah Mikaila Zahida, putri Bapak Abdul Wahab. Ananda Afika Amalia Rifki Aziza, putri Bapak Arif Hidayat. Dan yang terakhir, Ananda Humaira Lutfiana Khairi, putri Bapak Khairi. Sebelumnya derek foto dulu Ibu Nyai sama Ustazah Nuraini Fauzia. Ibu Nyai dan Ustazah Nuraini Fauzia, disilakan untuk kembali ke tempat duduk.
Di balik tatapan lembut yang penuh kasih, tersimpan ketulusan yang tak pernah letih, membimbing langkah-langkah kecil kami, mengukir masa depan dengan hati suci. Wahai guruku, entah berapa banyak huruf yang telah engkau ajarkan untuk kami, entah berapa banyak angka yang engkau tuliskan untuk kami, entah berapa banyak ilmu yang engkau curahkan untuk kami, dan entah berapa banyak doa-doa dan nasihat yang selalu engkau panjatkan untuk kami. Oh guruku, maafkan segala tingkah laku kami. Sering ku bertingkah usil, menguras tabungan kesabaranmu. Namun kau tak pernah mengeluh, tetap tersenyum dan sabar membimbing kami. Duhai guruku, tiada kata yang pantas kami ucapkan, hanyalah doa tulus yang bisa aku persembahkan. Semoga segala perjuanganmu berbuah pertolongan di hari perhitungan. Anak-anakku, tak terasa 6 tahun waktu berlalu. Terima kasih atas kebersamaannya selama 6 tahun ini. Kini nama kalian sudah tidak ada lagi di dalam absen kelas. Kalian sudah disebut sebagai alumni SDQ Anwarul Mukhlasin angkatan ke-11. Terima kasih atas kesabaran kalian dalam menghadapi kami yang terkadang suka ngomel dan juga marah. Anak-anakku, marah kami adalah cinta yang menyamar. Teguran kami adalah sayang yang tak pandai memeluk. Kami tak minta dikenang, tapi biarlah ilmu kami tinggal di sujud-Mu. Sebut kami dalam setiap doamu. Anak-anakku, hari ini kau yang akan pergi. Bukan hanya waktunya yang usai, tapi karena sayapmu mulai kuat dan angin telah datang menjemputmu. Anakku, melangkahlah nak. Doa dan restu kami mengiringi setiap langkahmu.
padamu, yang tulus ku sampaikan dari hatiku. Genggamlah cita-citamu, raih yang terbaik untukmu selalu. Terima kasihku padamu, yang tulus ku sampaikan dari hatiku. Genggamlah cita-citamu, raih yang terbaik untukmu selalu.
Ayah, ibu, doakan anakmu. Ibu tersayang, menjadi Sambutan selanjutnya dari Korwil Disdikbud Kecamatan Secang yang akan diwakili oleh Bapak Dr. Randa Sajudin Alwi, Magister Pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak pimpinan pondok, Bunyai, Ketua Yayasan, Kepala Sekolah, Ketua Komite,
Mohon maaf tidak saya sebut nama karena tidak punya daftarnya. Awang makili kok. Dan kepala SDQ gitu aja kalau dari grup apa nih SDQ Anwarul Mukhlasin, Dewan Guru kalau tadi disebut Ustadz dan Ustadzah, tapi karena secara kedinasan ya Dewan Guru. Yang berbahagia para Bapak Ibu wali murid kelas 6 SDQ Anwarul Mukhlasin yang berbahagia mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saat ini kita masuk pada suasana yang sebetulnya bahagia. Bahagia nih suasananya dari tadi sendu, musiknya ya sendu, wah menyayat hati. Sehingga saya juga terbawa emosi karena ya pernah jadi guru tadi mau tidak mau melihat anak-anak ya kesetrum saya itu akhirnya ya begitulah. Apalagi ibunya doting delewer. Nek bapaknya kok tenang-tenang kayak malah. Ya memang begitulah bawaan fitrah manusia. Tapi saya selaku pernah jadi guru tidak kuat kadang-kadang menahan karena kalau jadi guru itu yaitu seperti tadi disampaikan perwakilan Bu Guru, marah tapi ora tenanan sak janjane. Dan seorang anak itu banyak menyebut bapak dan ibu itu terbanyak sesusah orang tuanya adalah kepada bapak dan ibu guru. Pak Bu pada guru. Jadi mungkin karo Pak Lie orang nyebut Pak, tapi guru ini kan Pak karo Bu. Rakyatnya kadang-kadang ngono kae, tapi begitulah. Itulah dinamika kehidupan. Selanjutnya saya mengapresiasi yang sangat tinggi kepada tadi perwakilan dari siswa-siswa yang menyampaikan dalam dua bahasa. I hope the next year will be Lughatil Arabiyah. Ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya ketika menyaksikan insya Allah sangat berbahagia. Yang selanjutnya perkenankan saya tadi diminta mewakili karena korwilnya tidak hadir mungkin ya karena ada sebuah undangan. Saya tidak korwil tapi UPT, masih kepala UPT isono kepalane mbiyen itu. Jadi saya kepala UPT yang kebetulan kalau ini diberi kesempatan saya mungkin bernostalgia. Karena dulu saya banyak cerita. Kesan yang paling mendalam di antara sekolah-sekolah itu ya SDQ ini. Yang paling untuk tepuk tangan. Karena dari jerih payah, dari susah payah, ketakutan dan sebagainya sampai kegembiraan ada di SD Anwarul Mukhlasin ini. Bahkan hadiah saya menjelang pensiun itu apa? Saat itu masih ada ranking Pak Bu. SDQ ini melampaui SD lain menjadi ranking pertama. Melampaui seluruh kabupaten Magelang Pura hebat wi. Aku yang biyen bersmili waktu itu karena begitu hebatnya SDQ. Bahkan ketika saya tanya tamatannya itu ada yang sudah hafal 15 juz, yang sekarang ada yang sudah berapa juz? 12, berarti belum terlampaui target waktu saya masih menjadi kepala UPT. Ini PR bagi kepala sekolahnya karena dulu 15 juz bisa hafal. Saya ketika mendekati anak itu waduh rasanya mak berjesem. Dan perlu diketahui saya juga dulu dibekali Quran hafalan dari SDQ ini, Mas gagarannya Mbak Harnita itu, yang jenengannya itu. Jadi sampai sekarang masih saya simpan dan insya Allah masih saya Kijane aku nek arep ngetes ya iso salah satu yang 12 juz berani maju tidak. Sambung ayat karo aku. Tapi nek pas ra hafal ndak malah ibune sing sakit hati. Mudah-mudahan anak-anak yang 12 tersedikit berapa, Ustazah? 3. Nah, 3 itu mudah-mudahan 3 tahun lagi wis 30 juz katam bablas. Amin ya robbal alamin. Izinkan saya bernostalgia karena saya dibisi oleh Pak Parjono waktu itu pengawasnya. Jadi yang hadir dari kantor ini Pak Parjoni juga mantan pengawas. Berdiri Pak, perkenalkan. Kimbahne pengawas kimbien. Nah, generasi berikutnya Bu Nur Hayati ini juga pengawas. Nah, terus berikutnya ini sudah korwil ya, Bu Aryati ini korwil. Jadi sing nyambut kudune Bu Aryati ini kalah tuwa ro aku dadi milih sing tuwa. Jadi begini, saya itu kalau boleh bernostalgia dan ini akan saya sampaikan karena kesan yang paling mendalam ada di sekolah ini. Dulu itu saya punya mahasiswa namanya Maharnita. Mana Mbak Marnita lah? Mahasiswa saya ketika kuliah di BGSD. Lalu itu sebetulnya karena tugas
saya minta datang ke kantor terus, "Loh kok bisa ke sini?" "Saya dekat Pak." Ketika saya tanya tugasnya di mana, SD Kerincing, kaget. Aku kepala PT Secang kok orang ngerti SD Kerincing, SDK. Terus saya urut, ternyata saya masuk di Secang ini ada 4 sekolah Islam yang semua belum berizin, termasuk SD Anwar Musasin ini. Terus akhirnya saya minta Pak Parjono buat ditelusuri pengawasan. Ternyata sekolahnya hanya 1 tempat, jadi 1 semua murid itu, Masya Allah. Terus akhirnya karena kedinasan, ini tanggung jawab kami. Setiap sekolah di Indonesia ini harus berizin. Kalau tidak berizin namanya ilegal. Ijazah dijamin pasti palsu. Dijamin pasti palsu, ini orang berizin. Maka itu menjadi tanggung jawab saya, ya Allah, ini harus saya selesaikan. 4-4-nya kok SD Islam kabeh yang belum berizin waktu itu. Akhirnya pendekatan dan sebagainya intensif alasulah terus dan sebagainya. Kami telusuri izinnya sekondi, katanya waktu itu Indusari ya, apa kesetaraan, tak kon ngurusi, ternyata tidak bisa. Jadi kalau SD itu ya harus izinnya ke mana, harus sebagai lembaga sekolah bukan keseratan. Terus berikutnya lama-kelamaan harus diizin, ada kendala. Ora gampang ternyata SDG ini, ora gampang kendala nih. Ketika mengajukan izin belum punya bangunan, isih manggon nang kono. Bahkan ini sudah cerita nyata, ketika kami diundang ke sekolah itu diadang. Betul-betul yang terjadi waktu itu, gerbang masuk itu dirawat berandil tuh, Masya Allah. Enggak boleh masuk. Bokat balik zaman merdeka ono komene, saya bilang itu. Terus, "Pak mari ikut saya ke Mursyid." Saya enggak mau, yang ngadang itu. Isih nggo bendo barang, ya Allah, hantes ngadang. Saya dengan pengawas kita enggak usah layani, kita balik ke kantor. Terus saya harap rapatnya di kantor saja, jangan di SDG. Itu betul-betul nyata terjadi. Karena izinnya kurang dan tidak punya gedung, terpaksa saya kembalikan. Saya memang mengembalikan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya mendapat surat sekian ini Pak Bu, dari teman-temannya Yayasan SD Anwar Muhlasin itu. Saya simpan sampai saya pensiun, masih ada di kantor itu. Tak taleni. Hujan menyakitkan hati saya itu. Saya dianggap tidak mengizinkan, menghambat izin sekolah Islam. Wes kalimatnya ngono ya, aku nanti tegel maca, weh ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku wiridan nang kantor ki akhir. Kalau baca surat, sampai ada ketemu saya seorang teman yang kebetulan nanda tangani surat dari sebuah yayasan. Saya tanya, "Pak, saya kira ngerti aku, Pak?" "Ngerti aku." "Aku iso melu nanda tangani." "Ya ki ming melu-melu, ya Allah ora tabayun." Padahal hatiku selalu ada padamu waktu itu. Dengan SD itu betul. Akhirnya sampai ini Pak Parjono mengikuti mediasi dengan kecamatan dan sebagainya. Karena sekolah ini khusus. Salah satu sekolah, mohon maaf ini seharusnya yang izinnya harus sampai ke Polres ya SDK ini, tepuk tangan. Nek liyane iki cukup nang sekolah, nek kok tekan Polres saya itu sampai ya Allah iki opo kriminal banget Pak aku nantian. Saya sampai ngelus dodo. Nah, itu cerita-cerita yang mengiringi perjalanan sekolah ini. Alhamdulillah, terus saya ketemu yayasan, saya Mbak Arina, saya itu sudah ganti Mbak Arifah ya. Saya tidak menyebut Bu, nom kok Mbak Arifah itu. Saya minta ke kantor, ini saya minta ketemu dengan yayasan. Masya Allah, yayasannya ternyata support sekali. Dalam waktu 2 atau 3 bulan sekolahnya jadi, tepuk tangan Pak Bu. Ya sing saiki dinggone, saya gembira sekali. Tapi apakah selesai? Belum selesai. Isih warna-warna masuk isih darani apa. Ya Allah. Bahkan yang satu sekolah yang di dekat perempatan itu juga sama itu, tidak punya gedung, bahkan itu rumah kelasnya turut kamar kuwi do teng mlayu-mlayu. Nek rono iki sekolahan apa mlayu rono mlayu. Ya saya provokasi wali muridnya. Kalau ini tidak punya gedung, nanti putra-putri Anda tidak bisa pindah, tidak bisa izin, ijazahnya dijamin palsu kuwi. Nah, alhamdulillah berkat kegigihan dari teman-teman pengawas termasuk dalam hal ini Pak Parjono dan sebagainya bisa bisa terwujud gedung dan saya minta dulu kepala sekolahnya Mbak Arifah itu tiap setengah bulan saya minta datang ke kantor. Terus pokoknya konsultasi terus. Iki Mbak Arifah, Mbak sing ayo ora paham wis wira ketemu. Setiap setengah bulan saya minta datang ke kantor untuk konsultasi sampai akhir
Bahkan waktu itu ada kenangan yang cukup, Bu siapa itu yang Bu Nurul, Masya Allah, mudah-mudahan diterima dalam kebaikan karena beliau wirawiri sebagai IGTK mengirai kursi kecelakaan di tanjakan Kerincing, Masya Allah ya, di Kiblah itu Masya Allah, sampai saking gigihnya itu. Nah, mudah-mudahan diterima oleh Allah dengan sebaik-baiknya Bu Nurul. Setelah itu lalu saya sampaikan, ibu-ibu iki sekolah bare podo tapi metune beda. Nek liyane mengoleh ijazah ndak iki karo ngapalke apa? Quran. Jenengan wis SD Quran ora to pasti cinta kepada Quran. Maka yang sekat itulah, maka akhirnya setelah itu terbuka menjadi sekolah umum dan siswanya makin bertambah banyak. Alhamdulillah, sampai suatu saat yaitu hadiah untuk saya ketika lulusan seperti ini. Dulu masih ada ranking, jadi Secang itu saya di Secang itu 10 tahun juara 1 terus untuk Kabupaten Magelang, tepuk tangan. Nah sebelum pensiun SDK ini juaranya SD seluruh kabupaten pora, hebat itu. Moga-moga saiki isih hebat. Alhamdulillah, insya Allah ya, mudah-mudahan masih hebat di meskipun sekarang tidak ada lagi ujian, tidak ada lagi persaingan, tidak ada lagi ranking-ranking, tapi mudah-mudahan tetap semangat untuk fastabikul khairat. Itu hafal Al-Quran itu tidak melemahkan intelektual tapi justru mengasah. Karena ada anggapan begini, agak pelajarannya sahabat apa ditambah apa ngapalke Quran, itu persepsi yang keliru. Silakan anak-anak Anda itu dipecut untuk ngapal Quran, nanti otomatis pelajaran lain geledek itu. Betul itu, silahkan. Jadi jangan ada anggapan menghafal Quran marak ke abot, marak ke pelajaran liya apa, gembas, enggak, terbalik itu. Jadi semakin cerdas atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Quran. Bahkan mudah-mudahan ini menjadi kader nanti yang tamat hari ini. Selamat kepada ada anak-anakku telah mencapai satu jenjang. Ini baru satu tahapan saja. Selanjutnya capailah setinggimu, setinggi-tingginya. Jadi dokter yang islami, jadi teknisi yang islami, jadi harusnya juga ada yang dari politikus yang yang islami, sing asli, sing bisa memperjuangkan aspirasi, orang malah jadi wakil rakyat yang korupsi. Ini jangan sampai, itu harus dipegang. Tadi oleh Bu Guru dikatakan beradab dan berakhlak dimanapun Anda berada, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan semua akan menjadi tokoh-tokoh yang mewarnai kehidupan di Indonesia ini, yang memiliki basic islami, yang lahir dari SD Quran Anmanul Mukhlasin. Tepuk tangan untuk anak-anak kami. Kepada Bapak Ibu wali murid, jangan bosan-bosan, anak ki nyengiti, tapi itu tresnani. Maka dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebutnya orang tua itu tidak boleh nyentak, itu enggak boleh. Kalau dalam Al-Quran anak tidak boleh nyentak pada ufin, enggak boleh, enggak boleh. Wong tuwa ora kena apal 3 juz jajal bapak ibu sing apal 2 juz apa? Rekoso, apa meneh ngapalke wis tuwa, halah bubar kabeh. Kek tilka rusul faduna batun lali meneh, wis alif lam mim balani lali meneh. Tapi kalau anak-anak itu mumpung ada kesempatan golden age, usia-usia emas untuk bisa, ketika kesempatan paksa dan paksa. Kalau tidak dipaksa manusia tidak bisa apa-apa. Ingat, amal juga demikian. Orang maksa saudara mau tahajud wegah, arep sedekah rasdo, jebulane setahun blas ora tau sedekah. Lah wong nggerak sedekah, wah timbangane sedekah ge tuku lombok ayo ora sida meneh. Timbangane sedekah tuku bensin ora sida meneh. Ternyata setahun dikonfirmasi jebulane blas ra sedekah. Tekan sok kepethuk malaikat, sampean ora tau sedekah. Biyen niku minta tunda terus. Lah ini karena apa? Menunda. Maka paksa dan paksa. Termasuk anak itu juga kalau punya niat baik paksa. Kalau kita alasan itu pasti bisian dari setan, tapi pelopornya manusia itu sendiri. Jadi mudah-mudahan saya mengucapkan berbahagia, selamat kepada orang tua yang anak-anak tidak keliru. Bapak Ibu sekolah di sini, dulu saya juga dikritik, Pak jenengan kan kepalanya sekolah negeri kok malah proposi sekolah swasta. Ya ora apa-apa wong sekolah apa Quran kok. Ya, karena waktu itu ada kepala saya mendengarkan, ya enggak masalah, ini kan lillahi ta'ala. Jadi yang selanjutnya mohon kepada yayasan untuk, karena sukses ini tidak lepas dari jasa guru, maka tolong jasa guru ini dipikirkan, itu kan yayasan.
Jadi sudah UMR atau belum? Nah, belum. Maka yayasan punya tugas yang kuat untuk bagaimana agar ya memang gurunya itu ikhlas, saya yakin ikhlas. Tapi kan yang memikirkan siapa? Yayasan, aku sebagai sponsornya kan ngono kuwi. Artinya mudah-mudahan nanti makin lama, saya yakin ketika guru itu juga diberi perhatian, nikah akan memberi perhatian yang lebih tinggi kepada anak-anaknya. Karena saya juga berpengalaman mengelola SD yang sekarang sudah luar biasa. SD Mutual itu kan dulu awal-awalnya itu saya kebetulan yang ikut bubak itu, alhamdulillah sekarang wis ora tau ninguk karo aku kuwi karena wis sudah semakin tinggi, semakin hebat. Nah itu, nah yes, masya Allah, alhamdulillah. Jadi sekali lagi kepada yayasan yang telah sukses ini teman bapak ibu gurunya, ibu guru kabeh ya, bisa ada kabeh. Ada ustadznya atau ada tidak? Ada berapa? 3 kuwi. Ini jadi sekolah Kartini nek cara. Dulu di Salamnya ada SDP, sekolah dasar perempuan, lagi ya P, laki-lakinya sidik adalah itu. Nek kok sing diwisuda banyak apa? Laki-lakinya ya. Jadi banyak hal yang perlu saya sampaikan sekali lagi pada yayasan, mudah-mudahan paling tidak bisa memantau, mengamati ini kesuksesan ini memang harus diiringi dengan imbal penghargaan. Biasanya diwujudkan dalam sebuah nilai honor, gaji dan sebagainya. Ini bukan saya diojok-ojok guru, ndak, aku kepalanya guru kok malah Pak mbok makin dia enggak, yakin ini dari sanubari saya karena memang saya dari dulu gula wendah guru, jadi ini sudah menjadi kewajiban saya menyampaikan. Mudah-mudahan yayasan, pimpinan pondok bisa ya menyampaikan sebuah wacana sehingga teman-teman guru ini paling tidak ada napasnya itu agak panjang. Nek cara pegawai Jambian nggeri tanggal 7 wis koma, wis tanggal 7. Karena wis mari tanggal 15 ki wis waalaikumsalam. Kok nek tanggal 29 wis innalillahi wis. Apa-apa wis anggere. Nek mam karo apa Bu innalillahi, ora lihatane innalillahi, entene lillahi taala. Segenap sivitas SD Ekonomi Muslim, pesan saya silahkan maju terus. Tadi bina terus atas dasar sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Saudara harus menjadi pejuang-pejuang yang menyebarkan sunnah dari Rasulullah SAW, sehingga Islam ini akan terus berkibar berjaya di bumi Indonesia sampai akhirul zaman. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak yang barangkali tidak mengenakkan, tidak menyamankan. Mudah-mudahan bagaimana juga ada manfaat dan maslahat yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Makin hari sekolah ini makin maju. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan selanjutnya dari Kepala Desa Kerincing atau yang mewakilinya. Kepada Bapak Heri Purwanto atau yang mewakilinya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu Korwil Disdikpora Kecamatan Secang, Bapak Ibu tokoh pendidikan Kecamatan Secang, Bapak Ibu Kepala Sekolah SDK beserta Ustadz dan Ustadzahnya, Mudir Pondok, pengawas pondok, dan juga yang ada di Pondok Sirajul Mukhlasin yang kami hormati dan kami muliakan, para wali murid wali santri SDK Anwar Mukhlasin yang kami hormati, serta para anak-anakku murid kelas 6 yang kami cintai dan kami sayang.
Sebelumnya mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka bersilaturahim di gedung ini dalam acara yaitu pelepasan dan purnasiswa SDQ Anwarul Mukhlasin angkatan ke-11 yang tiada halangan suatu apapun. Karunia rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, mari kita ikrarkan dan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam selalu tercurah dilimpah pada junjungan Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa bendera kemenangan Islam sehingga kita dapat menjalankan apa yang menjadi syariatnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya, disesuaikan dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis yang dipancari oleh surya keimanan. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, di sini kami mewakili Bapak Kepala Desa yang mana pada hari ini Bapak Kepala Desa izin tidak bisa rawuh di acara ini karena ada acara tugas desa dan juga ada acara yang bersamaan pada pagi hari ini. Di sini kami mengucapkan yang pertama berterima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada kami sehingga kami dapat bertatap muka ataupun bersilaturahim di sini dalam acara ini. Yang selanjutnya perlu diketahui bahwa di Desa Krincing ini sudah lengkap tentang pendidikan, yaitu dari PAUD TK, kemudian SD, MI itu ada 2, SD-nya ada 2, kemudian SMP negerinya ada, itu SMP negeri 1 itu wilayah di Krincing, kemudian SMP-nya di mana di Pondok Mukhlasin, kemudian ada SMK juga. Sudah lengkap kalau kita cari sekolahan baik dari TK maupun SMK di Krincing sudah ada semua. Dan tidak mungkin menutup kemungkinan bagi masyarakat Krincing dan juga masyarakat Krincing dan sekitarnya untuk belajar di SDQ maupun SMP maupun juga SMK. Dan juga di Pondok Sirajul Mukhlasin sudah lengkap. Ada TK-nya ada, SD-nya ada, SMP-nya ada, kemudian SMK-nya juga ada. Dan juga ada PKBM-nya. PKBM juga ada dan sudah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang. Saya juga berterima kasih kepada terutama Pondok Sirajul Mukhlasin yang telah membesarkan, yang telah menggembirakan daripada pendidikan yang ada di Krincing. Mereka yang sudah ada di Krincing sudah dididik dengan baik. Bahkan yang sekolah di situ dari SD itu bukan hanya dari Krincing, ada yang dari Magelang, ada yang dari luar Jawa, dan bahkan ada yang di luar negeri, mungkin begitu. Ya, karena apa? Karena semua laporan itu sudah ada di desa. Pendatang-pendatang di luar negeri maupun dari Asia maupun Timur Tengah harus masuk ke desa. Jadi kami tahu siapa-siapa yang masuk di lingkungan Krincing ini. Nah, walaupun SDQ ini baru saja belum lama lagi berdiri, tapi sekarang alhamdulillah sudah prestasinya sudah bagus, pencapaiannya sudah bagus dan bahkan sudah menjadi ranking 1 Kabupaten Magelang. Tepuk tangan semuanya. Bapak Ibu sekalian, saya juga berterima kasih pada SDQ yang telah mendidik atau telah membimbing para anak-anak dan para santri dari kelas 1 sampai kelas 6. Dengan tanpa didikan Bapak Ibu sekalian dan didikan ustadzah sekalian, mungkin anak-anak tidak akan menjadi seperti ini. Karena apa? Pendidikan sangat penting sekali. Bahkan sekarang capaian pendidikan harus 12 tahun. 12 tahun itu tidak harus dilaksanakan oleh para anak-anak. Karena apa? Kalau cuma SMP ini belum seberapa. Sekarang harus 12 tahun harus sekolah menempuh pendidikan. Dan alhamdulillah di SDQ sudah ada 12 tahun itu. Di Pondok Mukhlasin sudah ada 12 tahun ini. Maka Bapak Ibu untuk anak-anak jangan putus di sini. Kelas 6 jangan sampai putus di sini. Harus melanjutkan di SMP Sirajul Mukhlasin, kemudian di SMP selanjutnya boleh. Karena apa? Karena pendidikan sangat penting. Dan juga kami berterima kasih kepada Bapak Ibu wali murid semuanya yang telah mempercayakan SDQ ini sebagai tumpuan panjenengan semua. Karena SDQ tidak hanya pendidikan umum, ada agamanya dan ada Al-Qur'annya. Tadi sudah ada yang hafid atau hafidoh yang 12 juz. Ini adalah sudah pencapaian melebihi dari MTS atau SMP Pondok atau MBS atau
pondok pesantren yang ada di lingkungan kita. Nah, monggo mari untuk pendidikan ini kita galakkan bersama, kita padu bersama di Kerincing sebagai pionir, sebagai percontohan pendidikan yang ada di lingkungan Sesang khususnya dan juga di Kabupaten Magelang. Salah satunya adalah SDQ. Maka kami ucapkan terima kasih semuanya kepada stakeholder yang ada di Pondok Syariful Mulasin atas kepercayaannya untuk mendirikan sekolah di Kerincing ini. Yang selanjutnya kami juga mohon maaf apabila di Desa Kerincing memang sudah ada fasilitas-fasilitas yang memadai, baik ini gedung, kemudian pendopo dan sebagainya, sudah di-welcome-kan untuk warga masyarakat Kerincing atau diperbolehkan untuk pinjam gedung ataupun fasilitas apapun karena ini milik desa, milik masyarakat. Ini pesan dari Bapak Kepala Desa. Nah, maka mari semua ini dari anak-anak saya pesan satu, tingkatkan pendidikan kalian. Jangan hanya putus di tengah jalan, harus sampai ke SMA atau SMK dan juga syukur bisa sampai kuliah. Ini yang kami harapkan dari desa. Karena sekarang ATS, anak tidak sekolah di Desa Kerincing ada 23 orang. Salah satunya adalah dari lulusan SDQ, ada beberapa orang, beberapa santri. Itu kami yang mengelola ATS. Kemudian monggo kalau sudah sampai SDQ lanjutkan formalnya. Jangan hanya jangan hanya untuk agamanya. Ada beberapa kemarin dari SDQ yang masuk di ATS. Nah, monggo dari Bapak Ibu tingkatkan semuanya. Nanti siapa-siapa yang belum melanjutkan nanti bisa lapor ke desa karena desa juga ada aplikasinya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.